Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmira, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Sinjai. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Pada tugas ini, calon guru penggerak ditantang untuk melakukan refleksi menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1, momen yang mencerahkan saya adalah saya memahami tugas saya sebagai pendidik, yaitu menuntun murid berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, serta konsep menghamba pada anak. Pada modul 1.2, saya mempelajari nilai dan peran yang harus dimiliki guru penggerak dan mengenal diri melalui trapesium usia. Saya menganalisis nilai dan peran guru penggerak sehingga saya mendapatkan ide untuk merancang kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid dan meningkatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya mendapat pencerahan. Mata saya terbuka tentang bagaimana seharusnya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilakunya, serta memberikan pembelajaran sesuai tahap tumbuh kembang anak, yaitu wiraga, wiraga-wirama, wirama, sesuai dengan tahap perkembangan Ki Hajar Dewantara. Momen yang paling menantang dalam mempelajari modul 1.1 dan 1.2 adalah pertama, melaksanakan aksi nyata. Yang kedua, mengerjakan tugas-tugas LMS sebelum due date. Yang ketiga, mengelola waktu dengan baik. Kaitan modul 1.1 dan 1.2. Pada modul 1.1 menjelaskan konsep menghamba pada murid. Artinya, pendidikan dan pembelajaran harus berorientasi pada murid. Hal ini berkaitan dengan modul 1.2, nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Selanjutnya, pada modul 1.1 menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat murid agar menjadi manusia merdeka. Hal ini sesuai dengan modul 1.2, peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Kedua, perasaan. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya merasa pintu hati saya terketuk dan seberkas cahaya menerangi hati saya. Saya tersadar bahwa selama ini saya sebagai pendidik tidak melakukan kewajiban yang semestinya. Saya merasa bersyukur dan bahagia mendapatkan pencerahan dalam mendidik murid dari pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya, saya tidak bisa melihat hal-hal yang benar yang seharusnya dilakukan dalam mendidik murid. Tapi sekarang mata saya betul-betul terbuka untuk melihat hal-hal yang seharusnya diterapkan dalam mendidik murid. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan cara mendidik yang saya lakukan. Ketiga, pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir cara mengajar saya sudah benar. Saya juga menganggap hasil ulangan yang tinggi adalah kesuksesan dalam pembelajaran. Selain itu, saya menganggap refleksi tidak begitu penting saya lakukan dalam proses pembelajaran, karena menurut pandangan saya sudah sangat baik. Selain itu, diskusi mengenai proses pembelajaran di kelas dengan guru lain tidaklah penting dilakukan. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, sekarang saya berpikir bahwa murid memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus bisa menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya dengan melakukan penilaian yang tidak hanya kepada ranah kognitif saja, tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotoriknya. Saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi,
untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik, serta bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap murid. Saya juga harus mampu melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, saya juga harus membagikan praktik baik kepada teman-teman. Setelah pembelajaran, saya menyadari guru adalah tukang kebun yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebajikan di dalam diri murid-muridnya. Guru berkesempatan untuk mengembangkan lingkungan yang dapat mempengaruhi identitas murid agar berproses menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Oleh karena itu, saya sebagai guru harus terus mengembangkan diri menjadi teladan nilai-nilai kebajikan dan memanfaatkan ekosistem lingkungan sadar dan bawah sadar, fisik dan psikis maupun ekstrinsik dan intrinsik untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dengan konsisten melalui gotong royong bersama segenap anggota komunitas di sekolah saya. Pada modul 1.2 saya juga mempelajari diagram identitas gunung es. Pada diagram ini menggambarkan bagaimana karakter seseorang ditumbuhkan. Dengan memahami konsekuensi logis diagram identitas gunung es dan menerapkannya dalam peran saya sebagai guru penggerak, saya dapat berkontribusi secara signifikan dalam transformasi pendidikan dan menumbuhkan generasi muda yang berkarakter Pancasila. Transformasi pendidikan adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Khususnya saya sebagai guru penggerak, saya memiliki peran penting untuk memimpin dan menginspirasi perubahan positif dalam dunia pendidikan. Keempat, penerapan. Sebagai guru penggerak, kedepannya saya akan berpihak pada murid. Saya akan menuntun siswa sesuai minat dan bakat dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka menjadi individu yang bijaksana dan siap untuk bermasyarakat. Kedua, saya akan menerapkan nilai inovatif. Saya tergugah untuk menciptakan hal-hal baru, baik berupa metode maupun media-media pembelajaran yang berpihak pada murid, serta membuat modul ajar interaktif. Selanjutnya, saya akan menerapkan nilai reflektif. Saya akan menjadi pendidik yang reflektif untuk berpikir terbuka dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan mengajak orang lain. Saya juga akan menerapkan nilai mandiri. Saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak, meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menerapkan nilai kolaboratif. Saya akan menjadi guru kolaboratif yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Sekian tugas saya koneksi antar materi modul 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.